Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B10 akan mempresentasikan terkait tugas akhir FID, di mana kami membuat jurnal dengan judul Analisis Pengaruh Dimensi Budaya Terhadap Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Kabupaten Gianyar. Di sini saya atas nama Jo Ferdinand dengan IMAK 1026. Saya Agama Fadita Putra dengan NIMAKE 1055. Saya Rizal Bagisdaya dengan yang akhir 1045. Ya, jadi di sini kelompok kami mengambil judul ini, Analisis Pengaruh Dimensi Budaya Terhadap Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Kabupaten Gianyar. Mungkin saya akan jelaskan terkait pendahuluan terlebih dahulu. Jadi di Kabupaten Gianyar sendiri, makanan itu bukan hanya untuk pemenuh kebutuhan fisiologis, tapi juga ada pengaruhnya terhadap budaya, etnis, kepercayaan, dan tradisional food yang ada di sana. Kemudian kami mengambil daerah Gianyar karena di sana kami melihat masyarakat itu masih percaya terhadap hal-hal seperti itu, bahwa hal-hal seperti itu berpengaruh ke kehidupan mereka. Kemudian kami juga mempertimbangkan faktor pendapatan per kapita di sana, yaitu di sana memiliki pendapatan per kapita sebesar 1.171.759 per bulan. Itu data dari BPS tahun 2019, di mana itu juga pasti berpengaruh terhadap pola konsumsi pada masyarakat. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis pengaruh dimensi sosial budaya terhadap pola konsumsi pangan masyarakat di daerah pasar. Untuk metode penelitiannya sendiri, kami menggunakan kuesioner yang dilakukan pada bulan November sampai Desember dengan hasil partisipasi sebanyak 148 responden, dan itu diambil secara acak. Kemudian hasil dari responden tadi itu akan kita olah menggunakan exploration data analisis. Kemudian kita menggunakan metode regresi linear untuk melakukan analisis terhadap pola konsumsi masyarakat Gianyar, di mana kami menggunakan metode tersebut karena memiliki banyak variabel dan setiap variabel saling bergantungan, dan setiap variabel memiliki dua keputusan, itu berpengaruh ataupun tidak gitu. Kemudian bisa kita lihat di sini ada exploration data analisisnya. Di sini menunjukkan bahwa data tersebut not null dan dan tipe datanya seperti apa. Kemudian kita juga melakukan analisis pada tabel 1 itu menunjukkan bahwa seluruh kolom itu tabelnya itu udah non null dan juga ada tipe datanya. Setelah itu uh, akan dilakukan penghitungan nilai seperti meannya, kemudian ada nilai minimumnya juga, minimal maksimalnya, kemudian ada kuartil 1, 2, 3-nya juga. Setelah itu akan dilakukan distribusi tabel. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini langsung masuk ke pendekatan statistik model regresi logistik. Nah, di sini terdapat hasil analisa regresi logistik, termasuk yaitu ada yang adalah gender, cost, religion, dan etnik. Dan yang kedua adalah dimensi budaya seperti gender, agama, dan etnik memiliki hubungan yang signifikan dengan pola konsumsi yang ada di Kabupaten Gianyar. Masuk ke dalam hasil regresi logistik. Nah, di sini terdapat diagram batangnya yang setelah di coding tadi, ya, terdapat diagram batang menunjukkan hasil visualisasi. Dari visualisasi data di atas, kita dapat menarik hasil bahwa nilai dimensi budaya yang baik, gender, religion, maupun etnik dapat mempengaruhi pola konsumsi pangan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Gianyar. Masuk ke dalam simpul dan saran. Nah, di dalam mengambil kesimpulan adalah dalam konteks Kabupaten Gianyar, pola konsumsi pangan menjadi fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang melampaui aspek fisiologis semata. Nah, analisis ini mendalam menunjukkan bahwa dimensi budaya seperti gender, agama, dan etnik memiliki hubungan yang signifikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat di wilayah Kabupaten Gianyar. Faktor-faktor ini tidak hanya menjadi cerminan nilai-nilai kultural, norma, dan identitas lokal, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam membentuk kebiasaan makan masyarakat setempat. Mungkin untuk codingan, untuk diagram, dan lain-lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini adalah codingan dari kita memvisualisasikan data-data yang tadi telah dijabarkan. Untuk yang pertama kita seperti biasa import pandas SPD, kemudian import matplotlib, kemudian ada import seaborn, terus ada from scalar model selection, import trend test split, kemudian ada import linear regression dari scalar linear model, lalu ada from scalar import matrix. Lalu di pertama kita untuk EDA-nya kita melakukan print data info untuk tabel yang pertama disebutkan tadi, lalu untuk berikutnya itu ada print data describe yang menampilkan nilai maksimum, minimum, dan juga mean-nya. Lalu ada juga print data is.is0.sum, itu untuk mengecek apakah setiap kolomnya terdapat nilai 0. Kemudian untuk yang kedua, itu menampilkan distribusi dari tabel-tabelnya dengan cara kita menggunakan matplotlib tadi dengan dan juga seaborn untuk sns.conplot untuk setiap kolomnya, sehingga didapatkan untuk visualisasinya sebagai berikut. Ya, untuk codingan selanjutnya yaitu import pandas SPD, import start model API, dan juga from scalar processing label encoder. Nah, di sini kita mengambil dari semua datanya, lalu kita buat variabel dependent dan juga independennya, lalu akan dibuat untuk linear regressionnya. Lalu untuk ke bawah akan model 1 SM logit XY2 dan X1.fit, lalu akan dipinkan seri satunya dan juga summary 2-nya. Jika ditampilkan, maka akan menampilkan data seperti berikut. Nah, untuk menampilkan menjadi visualisasi menggunakan codingan sebagai berikut. Kita mengambil dari nilai bar plot dari parameter indeks 1 sampai yang terakhir untuk setiap nilai regresinya, maka akan ditampilkan untuk visualisasi sebagai berikut. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.